Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hairul Zakaria, NIM U2019-2052, kelas IH2 semester 6. Saya akan mempresentasikan tentang materi perilaku nonverbal. Presentasi ini dipaparkan untuk memenuhi salah satu tugas akhir UAS mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Maskut SAG MSI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi perilaku nonverbal. Yang pertama adalah pengertian. Jadi, komunikasi nonverbal ini adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh ketika kita mengatakan iya, pasti kepala kita mengangguk. Nah, kata-kata iya ini merupakan bahasa verbal. Dan anggukan kepala kita itu adalah bahasa nonverbal. Biasanya komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan. Baik, selanjutnya adalah jenis komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi nonverbal ini ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama sentuhan atau haptik. Jadi sentuhan atau haptik ini merupakan pesan nonverbal atau non-visual dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Yang kedua adalah komunikasi objek. Jadi komunikasi objek ini adalah penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Kemudian yang ketiga ada kronomik. Kronomik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada proxemic. Proxemic adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. Jarak mampu mengartikan suatu hubungan. Kemudian selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Yang ketiga ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lain. Kemudian poin bahasan yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi nonverbal. Jadi fungsi dari komunikasi nonverbal ini ada beberapa ya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah repeating atau repetisi.
yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya itu menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa ketika kita mengatakan iya, kemudian kepala kita mengangguk. Ini merupakan fungsi komunikasi nonverbal repetisi atau repeating. Yang kedua ada substitusi atau substituting. Jadi substituting atau substitusi ini yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya menggoyangkan tangan dengan telapak tangan menghadap depan sebagai pengganti kata tidak saat pedagang menghampiri Anda. Selanjutnya, yang ketiga ada contradicting atau kontradiksi. Jadi, contradicting atau kontradiksi ini adalah menolak pesan verbal, menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya itu ketika seorang suami mengatakan bagus ketika dimintai komentar istrinya mengenai baju yang baru dibelinya, sambil matanya terus terpaku pada koran yang sedang dibacanya. Kemudian fungsi komunikasi selanjutnya ada complementing atau komplement. Jadi complementing atau komplement ini adalah melengkapi atau memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Nah, contohnya itu ketika kita melambaikan tangan saat mengatakan selamat jalan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian fungsi selanjutnya ada accenting atau aksentuasi. Accenting atau aksentuasi. Jadi accenting atau aksentuasi ini adalah menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Nah, jadi contohnya itu yaitu ketika mahasiswa membereskan buku-bukunya atau melihat jam tangan ketika jam kuliah berakhir, sehingga dosen itu sadar itu dan akhirnya menutup kuliahnya karena gerak-gerik mahasiswa tadi yang bolak-balik melihat jam tangan begitu. Itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah karakteristik komunikasi nonverbal. Jadi karakteristik dari komunikasi nonverbal ini ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama komunikatif. Komunikatif yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Nah, contohnya adalah ketika mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah yang menunjukkan perasaan bosan. Jadi salah satu contoh dari komunikatif ini adalah ketika mahasiswa memandang keluar jendela saat kuliah. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa si mahasiswa tadi merasa bosan begitu. Kemudian yang kedua ada kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Jadi secara umum bisa dilihat pada gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kemudian juga kekerasan suara, ataupun
bisa dilihat dari cara diamnya. Kemudian yang ketiga ada artifaktual. Jadi artifaktual ini adalah komunikasi nonverbal, bisa juga dalam bentuk artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, bisa dilihat juga dari misalkan mobilnya, rumahnya, perabot rumah, dan cara menatanya. Atau barang yang sering dipakai seperti jam tangan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada kontekstual. Jadi kontekstual ini adalah bahasa nonverbal yang terjadi dalam suatu konteks, membentuk tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Misalnya ketika memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat dengar kematian. Jadi dari contoh di atas bisa kita simpulkan ya bahwa ketika memukul meja saat pidato berbeda dengan memukul meja saat misalkan mendengar berita yang tidak mengenakan atau berita kematian misalkan gitu. Saat memukul meja ketika pidato itu menunjukkan semangat saat berpidato, ya, berapi-api. Kemudian saat memukul meja saat mendengar berita yang tidak mengenakan atau misalkan mendengar berita kematian mungkin berbeda makna ya dengan memukul meja saat berpidato. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu paket. Paket itu yaitu bahasa nonverbal yang merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Nah, jadi paket ini bukan paket yang disampaikan oleh kurir ya saat kita belanja online, bukan, tapi paket ini dalam konteks komunikasi nonverbal. Jadi paket nonverbal ini paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk komunikasikan makna tertentu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal. Pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal. Verbal dan nonverbal haruslah konsisten. Ya, jadi harus konsisten. Kemudian ketidakkonsistenan akan tampak pada bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui orang. Contohnya itu ketika seorang pembohong akan banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ia sadari saat ia berbicara gitu. Jadi ketahuan tidak konsisten antara verbal dengan nonverbal itu. Jadi si pembohong ini akan ketahuan dari gerak-gerak yang tidak ia sadari gitu, yang menyadari yang lawan bicaranya begitu. Baik, yang selanjutnya ada dikendalikan oleh aturan. Nah, sejak kecil kita belajar kaidah-kaidah kepatutan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Nah, misalnya mempelajari penyampaian simpati, kapan, di mana, alasan, atau menyentuh. Nah, kapan, situasi apa yang boleh atau tidak boleh gitu. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Maskut SAG MSI yang telah membimbing kami dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling mulai dari awal kuliah sampai pada tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.